Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ernesta Handoya, SAG. Saya pengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri 3 Maupongo Satap, Desa Lajawajo, Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo. Saya mahasiswa PPG DIT 1 tahun 2025 di LPTK Santo Yakobus Merauke. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya Kamis 8 Mei 2025 di kelas 8A dengan topik Sakramen Ekaristi. Mari kita simak bersama. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Oke, terima kasih. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam berdoa. Silakan duduk anak-anak. Terima kasih, Bu. Ibu akan mengecek dulu kehadiran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Andreas Felix Gawe, Andreas Mite, Eligius Meretoyo, Florianus Yatobae, Hadir, Bu. Jonathan Hanes B, Katerina Meo, Clara Asisiwea, Cletus Marcelinus BI, Hadir, Bu. Cristiano Martino Buu, Christina Yonita Rau, Christoforus Buu, Hadir, Bu. Maria Clarita Baya, Maria Asenia Medo, Maria Katerina Leslejo, Maria Elizabeth Niku. Baik, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu membuat kesepakatan ke Kelas. yang pertama. Oke, Jonathan. Siapa lagi? Saya, Bu. Tidak berbicara jika belum diberikan kesempatan. Tidak berbicara Jika belum diberikan jika kesempatan. belum diberi Kesempatan. Siapa lagi? Berkata berbicara yang sopan. Berbicara yang Sopan. Apa lagi? Saya, Bu. Jangan saling mengganggu di antara teman atau bully. Itu dulu kesepakatan yang mau kita sepakati Bersama. Sekarang sebelum mulai pelajaran kita SPP dulu. Para Kristen, tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu akan menanyakan kembali pelajaran kita hari lalu. Pelajaran kita hari lalu tentang Sakramen baptis. sakramen apa? Baptis. Apa yang kalian ketahui tentang sakramen baptis? Saya, Bu. Please. Sakramen pertama yang diterima oleh umat Katolik. Sakramen pertama yang diterima oleh orang Katolik. Saya, Bu. Sakramen baptis adalah sakramen dasar yang diterima oleh umat Kristiani. Sakramen dasar yang diterima oleh umat Katolik atau Kristiani. Apa lagi? Itu Sakramen baptis yang menjadi gerbang dari sakramen lain. sakramen Yang menjadi gerbang dari sakramen lain. menjadi pintu gerbang bagi sakramen Baik. Sekarang apa makna dari sakramen baptis? Perayaan komunal adalah perayaan acara umat Katolik dan Kristen yang bersama.
sakramen baptis, Joyce? Ini sakramen Ertus? Dihapuskan dari segala dosa, Dihapuskan dari segala Dosa. dilahirkan kembali menjadi anak Allah. dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Misalnya, mendapat rahmat-Mu besar dan kebenaran yang disatukan seorang yang Kristus dan gerejanya. Ikut ambil bagian dari tugas gereja yang dipercayakan menjadi milik Kristus selama-lamanya. itu adalah pelajaran kita tentang sakramen Baptis. Sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma adalah sakramen Inisiasi. Sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi. Sekarang pelajaran kita kali ini atau topik kita yaitu tentang sakramen Ekaristi. Sekarang Ibu akan pertanyaan sama Mandi. Bisa lihat anak-anakku? Bisa, Bu. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang sakramen ekaristi? Saya Bu. Ekaristi berasal dari bahasa Yunani yaitu Eucharistia yang berarti puji syukur. Yang kedua, apa kalimat atau kata-kata yang diucapkan imam pada waktu konsekrasi? Oke Rian, terima kasih. Inilah tubuhku yang disediakan bagimu, lakukanlah ini sebagai kenangan akan rasku. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu, lakukanlah ini sebagai kenangan akan rasku. Sekarang pertanyaan ketiga, apa makna sakramen ekaristi? Saya Bu. Vicky. Mengingat sejarah Kristus, memperingati sengsara dan wafat Kristus disalib. Apa lagi mau Saya tanya? Bu. Rian. Menerima berkat sakramen Ekaristi, memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi umat tertentu. Itu adalah pertanyaan pemantik. Baik anak-anakku, sudah Ibu memberikan pertanyaan pemantik. Sekarang kita lanjut dengan tujuan pembelajaran. Ibu minta Vera bahasa tujuan pembelajaran. Melalui metode diskusi dalam penyelesaian LKPD, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan arti sakramen Ekaristi dan menjelaskan bagaimana sakramen Ekaristi dirayakan dalam gereja Katolik. Ini tujuannya. Dalam sakramen Ekaristi. Sekarang kita nonton bersama video tentang sakramen Ekaristi. Merupakan keajaiban besar dalam hidup kita sebagai umat Kristus mengubah transubstansiasi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dalam bentuk roti dan anggur, Tuhan anugerahkan dipersembahkan bagimu jadi kita. Gereja Katolik menjunjung tinggi Ekaristi dan menganggapnya sebagai salah satu misteri terbesar. Ekaristi Kudus adalah simbol yang luar biasa dari hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa dan pengorbanan besar yang Dia lakukan untuk kita. Melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya, Tuhan kita mengalahkan dosa dan memperdamaikan kita dengan Allah. Ekaristi mewakili Tuhan ini, dan dengan demikian dikatakan sebagai landasan kehidupan Kristiani. Semua sakramen dan pelayanan gerejawi kita dibangun di atas Ekaristi Kudus dan berorientasi padanya. Yesus Kristus menetapkan Ekaristi Kudus pada perjamuan terakhir di hadapan para rasul. Dia pertama-tama mengambil roti, memberkati, dan memecahkannya sebelum memberikannya kepada para rasul. Ketika Tuhan Yesus Kristus menyatakan, inilah tubuh, roti itu diubah menjadi tubuhnya. Dan Dia berkata, inilah darah, anggur diubah menjadi darah. Tindakan bermakna ini dilakukan untuk menghormati pengorbanan Kristus di kayu salib dan dipercayakan gereja sebagai simbol kematian dan kebangkitan. Setelah substansi roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus, yang tersisa hanya penampakan roti dan anggur. Artinya, sifat fisik roti dan anggur tetap, termasuk rasa, warna, dan berat. Perubahan ini dikenal sebagai transubstansiasi. Setelah transubstansiasi,
Yesus Kristus memberikan tugas penting kepada para rasul. Lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Tindakan simbolis ini menunjukkan bagaimana Kristus memberi para imamnya kuasa untuk juga mengubah roti dan anggur. Mereka melakukannya dengan mengulangi kata-kata Kristus. Ini tubuhku, ini darah. Pada saat konsekrasi dalam perayaan Ekaristi. Karena pentingnya Ekaristi, gereja Katolik mendorong kita untuk menerima Tuhan sesering mungkin dan bahkan setiap hari jika memungkinkan. Saudara-saudari terkasih, Ekaristi Kudus adalah bagian yang sangat indah dan sangat mendasar dari iman kita sebagai umat Katolik. Semoga Ekaristi membantu kita untuk bertumbuh dalam perjalanan iman kita. Amin. Baik, anak-anakku sudah nonton? Sudah, Bu. Sekarang kita masuk dalam diskusi kelompok. Ibu akan membagikan LKPD. Sudah? Sekarang sebelum kita mempresentasikan, kita esprit. Bangkitlah, seperti Yesus. Yesus, Yesus. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik. Sekarang Ibu minta utusan dari kelompok untuk maju ke depan. Dari kanan Ibu. Asli. Anggur, rambutan, nanas, semangka, stroberi, Berarti Sania yang membacakan duluan. Karena stroberi dia langsung lagi I-nya apalagi. Selamat pagi untuk semua. Selamat pagi, teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Teruslah 4 bagian besar dalam tata perayaan Ekaristi. 4 bagian besar dalam tata perayaan Ekaristi yaitu A. Pembukaan, B. Ibadah sabda, C. Ibadah Ekaristi, D. Ibadah penutup. 2. Teruslah hal-hal baik yang Anda rasakan setelah mengikuti perayaan Ekaristi. Yang saya rasakan setelah mengikuti perayaan Ekaristi yaitu A. Kita bisa mendapatkan tubuh dan darah Kristus. B. Mendapatkan iman dan harapan yang baik. C. Merasa lebih dekat dengan Tuhan. D. Merasa damai. E. Diingatkan untuk berbuat baik. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 1. Nomor 1, arti kata Ekaristi yaitu kata Ekaristi berasal dari bahasa Yunani Eukaristia yang berarti ucapan syukur atau terima kasih. Nomor 2, 7 sakramen yang ada dalam ajaran gereja Katolik yaitu 1. Sakramen baptis atau permandian, 2. Sakramen tobat atau pengakuan, 3. Sakramen Ekaristi, 4. Sakramen krisma atau penguatan, 5. Sakramen pengurapan orang sakit, 6. Sakramen imamat, 7. Sakramen perkawinan. Sekian dan terima kasih. Kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya utusan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, jelaskan makna sikap berdiri, duduk, dan berlutut dalam perayaan Ekaristi. Jawaban 1. Berdiri merupakan ungkapan kesiapsediaan, penghormatan,
dan perhatian pada kehadiran Tuhan. Berdiri menyatakan keyakinan, perasaan yang utuh, jiwa yang siaga di hadapan Allah, siap bertemu dan berdialog dengan yang ilahi. Kedua, duduk. Duduk mengungkapkan kesiapsediaan untuk mendengarkan sabda Tuhan, entah melalui bacaan kitab suci ataupun homili. Duduk juga mengungkapkan sikap tenang untuk menanti, mendengarkan, dan menghormati Tuhan. Tiga, berlutut. Berlutut merupakan sikap doa yang mengungkapkan kerendahan hati seseorang yang ingin memohon kepada Tuhan atau bersembah sujud kepada-Nya. Nomor dua, jelaskan makna Ekaristi bagi hidup umat Kristiani. Jawaban: 1. Roti dan anggur dalam Ekaristi adalah simbol tubuh dan darah Kristus. 2. Memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi umat Katolik. 3. Mengingat sengsara Kristus. Sekian presentasi dari kelompok. Terima kasih. Kelompok 4. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, jelaskan makna sikap berdiri, duduk, dan berlutut dalam perayaan Ekaristi. Makna sikap berdiri, duduk, dan berlutut dalam perayaan Ekaristi yaitu: berdiri merupakan ungkapan kesiapsediaan, penghormatan, dan perhatian pada kehadiran Tuhan. Duduk mengungkapkan kesiapan umat untuk mendengarkan sabda Tuhan, entah melalui bacaan kitab suci ataupun homili. 3. Berlutut. Berlutut merupakan sikap doa yang mengungkapkan kerendahan hati seseorang yang ingin memohon kepada Tuhan atau bersembah sujud kepada-Nya. Nomor 2, jelaskan makna Ekaristi bagi hidup umat Kristiani. Makna Ekaristi bagi hidup umat Kristiani yaitu: 1. Perayaan komuni adalah perayaan komuni antara umat Katolik dan Kristus dan dengan sesama. 2. Mengingat sengsara Kristus, memperingati sengsara dan wafat Kristus di salib. 3. Menerima berkat sakramen Ekaristi, memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi umat Katolik. Sekian dan terima kasih. Sekarang, Ekaristi bukan hanya sekedar peringatan akan perjamuan terakhir Yesus, tetapi merupakan sakramen kasih di mana Kristus hadir secara nyata dalam berupa roti dan anggur yang dikonsekrasikan melalui Ekaristi. Kita disatukan dengan Kristus dan dengan seluruh gerejanya. Tentang apa Ekaristi? Bukan hanya sekedar peringatan akan perjamuan terakhir Yesus, tetapi merupakan sakramen kasih di mana Kristus hadir secara nyata dalam berupa roti dan anggur yang dikonsekrasi. Ya, anak-anak, dalam konsekrasi yang kita tenang berlutut, inilah tubuhku. Kita berdoa. Yang kedua, dasar kitab suci. Dasar kitab suci perjamuan terakhir, kisah penetapan sakramen Ekaristi tertulis jelas dalam Injil, terutama dalam kisah perjamuan terakhir Yesus bersama para muridnya sebelum ia wafat di kayu salib. Mari kita simak beberapa kutipan penting ini. Yang pertama, Matius bab 26 ayat 26 sampai 28. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini
sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam Injil Markus bab 14 ayat 22 sampai 24. Isinya sama juga dalam Injil Matius. Dalam Lukas bab 22 ayat 14 sampai 20 menekankan perintah Yesus untuk melakukan ini sebagai peringatan akan dia. Dia ini siapa? Yesus. Dalam 1 Korintus bab 11 ayat 23 sampai 25. Itu surat Paulus juga menceritakan tradisi Ekaristi dalam gereja perdana. Sebelum perjamuan malam terakhir yang kita rayakan pada hari Kamis Putih, Yesus menetapkan perjamuan Ekaristi. Dari kisah-kisah ini kita melihat bahwa Yesus sendiri yang menetapkan roti dan anggur sebagai tubuh dan darahnya. Ia memerintahkan para muridnya untuk terus melakukan tindakan ini sebagai peringatan akan dia. Makna dan hakikat sakramen Ekaristi. Perjamuan Tuhan. Ekaristi adalah perjamuan suci di mana kita mengenang dan mengambil bagian dalam perjamuan terakhir Yesus. Yang kedua, kurban misa. Ekaristi juga merupakan kurban yang sama dengan kurban Kristus di kayu salib dalam misa. Kurban Kristus dihadirkan kembali secara sakramental. Kita mempersembahkan diri kita bersama dengan kurban Kristus kepada Bapa. Kehadiran nyata, Gereja Katolik percaya bahwa dalam sakramen Ekaristi, setelah konsekrasi oleh imam, roti dan anggur secara substansial berubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya. Ketika waktu sambut, siap bakti, bersama ketawa, karena apa? Tubuh dan darah roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Komuni Kudus, ketika kita menerima hosti dan anggur yang telah dikonsekrasikan, kita bersatu secara intim dengan Kristus. Komuni Kudus adalah sumber rahmat dan kekuatan rohani bagi kita. Jadi anak-anakku, saya liburkan setiap hari Minggu kita pergi ke gereja untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Yang lebih baik lagi setiap hari. Unsur-unsur penting dalam perayaan Ekaristi. Yang pertama, peran Ekaristi memiliki struktur yang kaya dan penuh bermakna. Beberapa unsur penting di antaranya adalah yang pertama, liturgi sabda, pembacaan kitab suci seperti perjanjian lama dan perjanjian baru, mazmur tanggapan, haleluya, Injil, homili atau khotbah, syahadat iman, dan doa umat. Bagian ini mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk perjumpaan dengan Kristus dalam perayaan Ekaristi. Yang kedua, persiapan persembahan. Roti dan anggur dibawa ke altar sebagai lambang mempersembahkan atau persembahan diri kita. Yang ketiga, doa syukur agung. Itu anafora. Doa inti Ekaristi yang mencakup pengucapan syukur, pujian, dan penghormatan. Di dalam doa ini terjadi konsekrasi. Roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus melalui pemberkatan imam. Yang ketiga, pengutusan. Imam memberkati umat dan mengutus mereka untuk mewakilkan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada unsur-unsurnya. Sekarang kita lihat buah-buah rohani dari partisipasi dalam Ekaristi. Yang pertama, menerima sakramen Ekaristi dengan iman dan kesiapan yang baik menghasilkan buah rohani dalam hidup kita. Sebelum menerima sakramen Ekaristi itu, kita harus mempersiapkan diri dengan baik.
Yang kedua, persatuan yang lebih erat dengan Kristus. Persatuan yang lebih erat dengan Kristus. Satu tubuh, satu roh dalam Kristus. Itu dia di Efesus bab 4 ayat 4. Penghapusan dosa-dosa ringan. Penghapusan dosa-dosa ringan. Ekaristi menghapuskan dosa-dosa ringan dan melindungi kita dari dosa-dosa berat. Yang keempat, kekuatan rohani. Ekaristi memberikan kita kekuatan untuk melawan godaan dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Persatuan dengan gereja. Kita dipersatukan dengan seluruh umat beriman di seluruh dunia. Jadi, sakramen Ekaristi adalah anugerah terbesar yang diberikan Kristus kepada gerejanya. Sakramen Ekaristi, anugerah terbesar yang diberikan Kristus kepada gerejanya. Melalui roti dan anggur yang dikonsekrasi, kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus yang telah mengasihi kita sampai akhir. Sekarang kita mengambil posisi refleksi. Apa yang paling berkesan bagimu tentang kisah perjamuan terakhir Yesus? Bagaimana pemahamanmu tentang kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi mempengaruhi partisipasimu dalam misa? 3. Buah-buah rohani apa yang pernah kamu rasakan setelah menerima komunion kudus? Anak-anakku, bangunlah sebuah niat untuk terlibat secara aktif dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Tulislah niat itu dalam buku kalian. Baik anak-anakku, setelah kita merefleksikan tentang sakramen Ekaristi, sekarang Ibu akan membacakan postes. Nomor 1. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti perayaan Ekaristi? Nomor 2. Sejauh ini apa yang kalian pahami tentang makna perayaan Ekaristi? Sudah? Sudah. 3. Bagaimana sikap kalian selama ini dalam mengikuti perayaan Ekaristi? Nomor 4. Apakah ada kerinduan dalam dirimu ketika lama tidak mengikuti perayaan Ekaristi? Jangan lupa tulis nama, lalu silakan kerja. Sudah? Belum. Baik anak-anakku, sekarang Ibu minta untuk mengumpulkan tugas posnya. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu akan menjelaskan kembali hasil postes kita. Yang pertama tadi, bagaimana perasaan kita setelah mengikuti perayaan Ekaristi. Merasa dipenuhi oleh Roh Kudus, merasa sukacita, merasa tenang, merasa senang, merasa gembira. Itu perasaan kita setelah menerima sakramen Ekaristi. Yang berikut, apakah ada kerinduan dalam dirimu ketika lama tidak mengikuti perayaan Ekaristi? Ada. Dan biasa-biasa saja, harus ada kerinduan untuk bertemu dengan siapa? Yesus. Oke, sekarang pelajaran tentang sakramen Ekaristi sudah selesai? Selesai. Minggu depan kita akan mendalami lagi tentang sakramen penguatan. Sekarang kita berdoa. Sesudah berdoa kita akan melakukan ice-breaking. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Terima kasih. Ting ting, dong dong, ding dong.